Pelatihan menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif di SMK Negeri 1 Air Putih. Nyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Heni Dami Sitopu. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa. Dipimpin oleh Bapak Agus Suyono. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, agar kegiatan hari ini, kegiatan pelatihan menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif, marilah sama-sama kita berdoa. Doa saya pimpin menurut agama Islam. Kemudian yang non-Islam menyesuaikan. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, Tuhan sekalian alam, ya Allah, ya Rabb, kami bermohon kepada kiranya kegiatan hari ini, kegiatan pelatihan diberikan kebermanfaatan untuk kami semua. Ya Allah, ya Rabb, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dosa-dosa ibu bapa kami. Kiranya dengan Engkau mengampuni dosa-dosa kami, Engkau memberikan hidayah dan taufik agar kiranya pelatihan ini berjalan dengan lancar dan aman. Ya Allah, ya Rabb. Itu kekompakannya, ya. Terus gimana kreativitasnya dalam membuat gerakan, ya. Dan saya akan membagikan lirik dari lagu tersebut. Oke? Sampai di sini paham nggak Bapak Ibu? Paham ya? Air putih gitu loh, kita pintar.
tepuk tangan. 3 kali kan? Ya. Ini baru 7. Enggak kompak. Ya, habis itu langsung ke atas. Ya, ke atas, tangannya ke atas. Kalau pas ke atas diputar-putar tetap lagi tengah. Ya, kalau Kita gini aja, gini aja. sampai musiknya mulai. Tepuk tangan kita nanti gitu. Iya. Iya, 2 kali ke atas itu. Jadi berarti satu. Goyangnya sebentar dulu ya. Nggak seragam lagi nih. Hah? Apanya? Tepuk tangannya. Tapi gini. Dia satu joget nih katanya. Yang asli itu kan joget kan ini. Ya, oke. Kelompok 3 selamat. Kelompok 1 juara Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Hadiah juara 3. Hal ini terjadi di dalam kelas. Ya, silahkan dituangkan dalam kertas tadi diskusi kelompoknya. Waktunya 5 menit cukup? Cukup? Cukup. 5 menit ya Bapak Ibu, dimulai dari sekarang. Tulis apa? Ibu yang tukang tulis. Siapa yang tukang tulis? Kan kau sedih. Dari kasus yang ditampilkan terlihat pada dasarnya guru itu telah menyita banyak waktu untuk menyampaikan. Artinya ketika menyampaikan waktu banyak sekali, guru siswanya akhirnya kurang untuk kreativitas. Jadi guru terlalu proaktif, kemudian akhirnya siswa tidak dilibatkan. Menurut kami, ketika proses pembelajaran itu perlu sekali sebenarnya mengaktifkan siswa. Siswa harus aktif. Pada dasarnya siswa itu punya kemampuan dasar diperoleh dari kelas sebelumnya. Jadi guru menurut saya sebagai motivator, sebagai mediator, dan sebagai Yang pertama, meningkatkan pemahaman Bapak Ibu guru tentang lingkungan belajar yang efektif. Yang kedua, meningkatkan pemahaman Bapak Ibu
tentang strategi menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Tadi yang pertama itu pemahaman tentang lingkungan belajar, yang kedua itu adalah pemahaman tentang strategi menciptakan, dan yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman guru tentang mengelola perilaku siswa. Ya, ini manfaatnya Bapak Ibu. Baik, yang selanjutnya, mari kita sepakati kontrak belajar kita selama kegiatan pelatihan berlangsung. Seperti biasa ya, ada yang masih ingat nggak peraturan dari saya biasanya gimana? Kontrak kita biasa gimana Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Handphone di non. ya, handphone di silent ya. Jika Bapak Ibu harus menerima telepon, boleh angkat tangannya dan terima telepon di luar ruangan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika Bapak Ibu ingin ke toilet, saya izinkan hanya 1-2 orang dulu, ya, tidak lebih dari itu, karena nanti muncul pelatihan baru di luar. Setuju? Setuju. Lupa, setuju? Setuju. Setuju? Cocok, tadi ada bilang cocok kayaknya. Setuju? Cocok. Cocok? Iya, udah setahun ya Bu ya. Oke, baik. Nah, ini ada sedikit kutipan. Tidak ada keajaiban yang dapat membuat seorang guru menjadi pengelola kelas yang efektif. Ya. Menciptakan lingkungan belajar yang efektif adalah serangkaian teknik yang dapat dipelajari dan diterapkan oleh setiap guru. Jadi kita bukan memberikan kertas kelompok ya. Satu aja. Atas izinnya kami di sini izin akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Maaf, di sini kami punya tema yaitu sekolah menyenangkan. Dari mana ini? Kami kutip dari salah satu tujuan menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Efektif itu adalah menciptakan kelas yang menyenangkan dan produktif. Di sini kami full color. Kenapa? Karena kami sesuaikan dengan beragamnya potensi anak dan harus beragamnya seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dan di sini ada lope-lopenya, artinya apa? Lope-lope. Kita harus tenang ya kan Bu, harus tenang. Apapun materi seberat apapun, ketika disampaikan dengan senang hati, insya Allah akan tercapai. Maka ini adalah karya dari Bu Rizka dan karya kita semua. Baik, di dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif, di sini ada 3 aspek. Yang pertama adalah pengelolaan aktivitas kelas, yang kedua pengajaran, yang ketiga sisi kelas. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengelolaan aktivitas kelas. Yang pertama adalah mengecek kehadiran siswa. Ini penting disampaikan. Ketika awal kita belajar, kita harus mengecek dulu kehadiran siswa. Bahkan ketika kita awal masuk kelas, kita harus kenal dulu siswa. Di dalam mengabsen siswa, kita jangan memotong. Ada satu inovatif. Misalkan begini Bu, kita ini bahas satu persatu. Ketika kita panggil nama lengkap, maka kita mohon kepada anak itu untuk berdiri, menyampaikan nama panggilan dan asal. Di sini kita bisa dapat dan melekat di sini. Oh, ini berasal dari desa ini, desa ini. Kemudian yang kedua, ini sangat penting Ibu sampaikan di dalam aktivitas kelas, membuat komitmen kelas. Kadang kita ini lupa. Untuk apa? Ketika komitmen kita buat secara bersama di dalam kelas, maka insya Allah keberhasilan peraturan yang dibuat di dalam kelas ini akan lebih melekat ketika kita buat bersama-sama dengan siswa. Kemudian selanjutnya yaitu mengumpulkan hasil kerja siswa dan menilai secara kolektif terhadap hasil kerja siswa. Ini tentunya kita laksanakan di dalam pertemuan berikutnya. Ini akan senang siswa ketika ada PR, ada tugas yang disampaikan di awal kita sudah ngecek. Kita menghargai hasil kerja siswa. Bahkan apa yang telah dicontohkan oleh Bapak Ibu narasumber tadi,
Di dalam penilaian pun kita libatkan siswa. Senang. Jadi yang menilai itu tidak guru, sehingga subjektivitas penilaian itu tidak akan terjadi. Semua siswa dilibatkan di dalam penilaian. Dan ini kita rasakan tadi begitu senang dan bahagia. Dengan strategi pembelajaran pada saat pembelajaran akan berlangsung. Di awal tadi sudah dilakukan oleh Bu Ai, bahwasanya dalam strategi pembelajaran itu pasti ada pembuka, isi dan penutup, gitu ya. Ada inti, ada penutup. Jadi di awal sudah diambil, kita sudah ngecek seluruh siswa, gitu kan, dengan metode teknik yang sudah dilakukan seperti yang disampaikan oleh Bu Ai tadi. Jadi saya lebih berfokus kepada strateginya itu saya ambil kepada model pembelajarannya. Jadi kalau berdasarkan contoh kasus di awal tadi yang sama-sama kita diskusikan, itu karena model pembelajarannya tidak berpusat kepada siswa, begitu ya. Jadi banyak seperti Monik tadi bilang juga banyak yang kita bisa googling, gitu ya, model-model pembelajaran. Tapi intinya model pembelajaran yang akan kita ambil adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa aktif. Setelah dia kooperatif. Banyak model pembelajaran yang berpusat atau concern kepada kooperatif. Jadi bebas ya, tergantung materi yang mau kita ajarkan. Silakan guru mau pilih model pembelajaran apa saja yang sesuai dengan materi yang diajarkan atau sesuai dengan karakter siswa di dalam kelasnya. Silakan, gitu ya. Jadi kita tidak terpusat pada satu contoh model saja, bebas. Yang kedua, memang setiap siswa itu pasti akan sangat bersemangat ketika guru tidak hanya menggunakan ceramah saja. Sama kayak yang disampaikan Pak Gultom, bosen. Sama juga kayak saya, kadang-kadang mau juga begitu ya kan, ngebosenin. Tapi idealnya ya seperti yang tertulis, kita pakai media pembelajaran yang beragam. Ya silahkan guru diberikan kreativitas untuk memunculkan media pembelajaran apapun yang bisa menarik minat siswa terhadap materi pelajaran yang akan diajarkan, gitu ya. Yang pasti tujuan pembelajarannya akan tercapai, itu dia. Lalu, ending dari semua strategi pembelajaran adalah siswa mampu memberikan kesimpulan, ya kesimpulan yang sama terhadap materi yang dipelajari hari ini. Jadi jangan sampai siswa itu membuat kesimpulan sendiri-sendiri. Jadi guru di sini mengajak siswa untuk menyimpulkan bersama, merefleksi apa hasil dari pembelajaran hari ini. Saya rasa gitu ya. Jadi intinya strategi pembelajaran itu modelnya harus melibatkan siswa, 2 media pembelajaran yang menstimulus semangat siswa. Kami berpendapat jika kita melakukan diskusi kelompok maka akan lebih baik gitu kita mengelola kelas itu, karena mereka sudah dalam kelompok-kelompok kecil sehingga kita pun memandangnya atau mengetahui ada yang kira-kira bermasalah, anak kita langsung kelihatan gitu karena dia dalam diskusi kelompok. Kemudian kita lakukan misalnya tanya jawab. Nah, ketika tanya jawab maka kelas itu akan aktif secara keseluruhan, melibatkan siswa. Ya walaupun memang yang menjawab itu mungkin 1-2 orang, tetapi kan mereka sudah berpikir, ada pertanyaan, ada yang mau dibahas mereka. Nah kemudian pembelajaran outdoor, mungkin sekali-kali perlu kita melakukan pembelajaran di outdoor untuk menarik minat siswa juga, untuk merefresh pemikiran mereka sehingga mereka tertarik dengan pembelajaran kita. Mungkin bisa kita sesuaikan dengan materi yang cocok untuk itu. Kemudian dari segi pengajaran, kami berpikir ketika kita mengajar, kita lakukanlah banyak teknik atau banyak strategi karena kita juga bisa men-searching atau kita sudah mengetahui banyak strategi pembelajaran. Contohnya di sini adalah dengan menggunakan media, menampilkan media. Ketika ada pembelajaran yang memang kita tidak bisa melaksanakannya seperti Nah, sehingga itu nanti juga akan mempengaruhi bagaimana cara kita membuat schedule pembelajaran seperti itu.
Contoh nih misalnya, yang sering dilakukan apa? Matematika, pelajaran hitung-hitungan dibuat di awal. Biasanya sih seperti itu, pagi-pagi gitu. Nah, harapannya apa? Harapannya agar peserta didik kita jauh lebih konsentrasi, misalnya seperti itu. Nah, atau kita bisa memprediksi hal-hal lain yang bisa mendistrak proses pembelajaran seperti itu. Oke, silakan. Bapak, Ibu berbalik dulu. Nanti disentuh pundak temannya ya. Kalau mau berbalik, oke? Silakan Pak, dimulai. Ayo Bu Pangrip. Udah Bu Nur. Ya, Ibu. Oke, nah ini apa Bu? Oke, apa jawabannya Bu? Bebek berenang. Iya benar. Apa? Dia nggak jago dia, ngerti deh tuh. Semua sudah berubah. Di kedua juga. Ibu tarik nafas, Bu, masukkan bumbunya. Sudah. Bu Elvi ngamuk lagi. Nggak boleh ngomong, nggak boleh. Terus atensi dulu Bu. Apa deh? Nggak boleh Nggak boleh ngomong. Sudah ya, paham kan Bu? Sudah paham. Udah paham Bu, racik bumbu katanya mungkin. Udah Bu? Oke, kalau yang salah ini Bu Solihah ya Bu. Apa jawabannya Bu Elvi? Jelas orang ini. Jawab aja Bu. Jawab aja Bu. Menggunakan kalkulator. Yang tanya itu Kalkulator. Ya Bu. Oke, kalau jawabannya Bu yang benar. Bu, Maya dulu Maya. Apa jawabannya? Jawab Maya. Tadi nggak ditanyain lu kalau Ya udah. mana Bu? Biar tahu salahnya di mana. Menurut Maya tadi apa? Ngapain orang ini? Udah jawab aja. Ngerti. Kalista. Siapa yang komputernya Bu? Ngerti. yang akan di belakang. Udahlah jawabannya aja Bu. Mengetik laporan. Jawabannya jelas ada. Apa Bu? Oke, apa jawabannya Bu? Bebek berenang. Iya benar.